Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang syafaat adalah sesuatu hal yang kita dambakan. Ketika kita mendapatkan suatu musibah, bala, ujian dan cobaan, kita memerlukan pertolongan. Kita memerlukan orang-orang yang dapat memberikan jalan sehingga kita dapat keluar daripada masalah yang kita hadapi. Maka judul kita hari ini adalah bagaimana cara mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafa'ah dalam bahasa Arabnya dari kalimat syafa'ah, lawan kata dari witrun. Syafa'ah artinya genap, sedangkan witir adalah ganjil. Dan kita tahu bahwa solat ganjil yang kita lakukan setiap malam adalah solat witir. Nah, kenapa makna daripada syafaat ini artinya lawan daripada witir? Bahwa kita di dunia ini mendapatkan karunia, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita memerlukan pertolongan karena kurangnya amal ibadah kita, maka digenapkan oleh Allah dengan rahmat-Nya. Maka yang harus kita harapkan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu seberapa banyak amal-amal yang kita lakukan, bekal yang kita sudah persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun yang tahu amalan-amalan apa yang telah menjadi amalan yang mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hadis, ayat yang menyatakan amalan-amalan walaupun dia dilakukan dengan secara ikhlas tapi tertolak. Salah satunya wailul lil musallin, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Kenapa orang yang salat pun celaka? Ya, allazina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Lalai di sini maksudnya apakah dia tidak melaksanakan sholat tepat pada waktu, atau dia ketika sholatnya tidak memperhatikan bahwa dia lagi sedang sholat. Dia lagi sedang sholat tetapi pikirannya kemana-mana, artinya tidak khusyuk dalam sholatnya. Boleh jadi makna tafsir dua ini bisa kita gunakan. Ada yang mengatakan bahwa fawailul lil musallin, orang yang lalai dalam sholatnya adalah orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa orang yang lalai dalam sholatnya itu adalah orang-orang yang menunda-nunda sholatnya. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun allazina hum yuraun. Dan yang kedua adalah orang yang sholat karena ingin dilihat, artinya karena riya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang celaka dalam sholatnya adalah orang yang lalai dalam sholatnya di dalam ayat ini. Kemudian allazina hum yuraun wa yamnaunal maun, dan yang ketiga orang yang enggan memerintahkan orang untuk mengasih makan. Jadi termasuk orang yang sholatnya ataupun orang yang celaka walaupun dia sholat adalah orang yang enggan menyuruh orang untuk memberi makan. Bukan tidak memberi makan, menyuruh saja tidak mau, apalagi tidak memberi makan. Artinya itu termasuk orang yang celaka walaupun dia sholat. Dan banyak lagi hadis-hadis dalil yang lain yang mengatakan bahwa ada amalan yang tertolak. Maka sampai detik ini kita tidak tahu apakah pahala kita yang banyak atau sebaliknya dosa kita yang sudah kelebihan muatannya. Sehingga maka di yaumil akhirah nanti ada yang namanya mizan, pertimbangan amal.
Barang siapa yang berat amalannya, sudah jelas tempatnya di surga. Tetapi barang siapa yang kurang amalnya, dosanya banyak, maka di nerakalah tempatnya. Nah, saat inilah pertolongan Allah itu yang kita butuhkan. Syafaat inilah yang kita butuhkan. Maka dikatakan bahwa syafaat itu adalah penggenap dari rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena dengan syafaat ini kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan kita, apakah syafaat itu diberikan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, artinya kepada yang lainnya? Maka di dalam surat Az-Zumar surat 39 ayat 44 dikatakan, qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah, syafaat atau pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Semua syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Summa ilaihi turja'un. Dan semua urusan dikembalikan kepada Allah. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di tengah ayat mengatakan lahu mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Semuanya adalah milik Allah dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada teman, saudara, sahabat yang mendahului kita atau meninggal dunia, ada yang namanya kalimat irja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya ya, kita atau kami lillah, milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepadanya kita akan dikembalikan. Semuanya kembali kepadanya dan meninggalkan dunia beserta isinya. Maka dikatakan orang yang mati itu adalah meninggal dunia, artinya meninggalkan dunia ini semuanya, apa yang ada ditinggalkan. Dan karena kita adalah milik Allah, terserah Allah kapan dan di mana Dia akan memanggil kita dan mengembalikan kita kepadanya. Makanya ketika kita melakukan suatu amalan, dua syarat yang harus kita penuhi sehingga amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah melakukan amalan itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahudin. Surah Al-Baqarah ayat 5. Dan tidak kami diperintahkan kecuali untuk melakukan amal-amalan atau beribadah kepada Allah mukhlisin, ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat ibadah amal yang diterima itu adalah ittiba'u li sunnatin nabi, yaitu mengikuti sunnah Nabi. Artinya harus ada contohnya dari Rasulullah, sebagaimana Rasulullah mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang mana tidak ada perintah, yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan ini akan tertolak. Inilah dua syarat amal yang diterima. Melaksanakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan ada perintahnya. Karena dalam suatu usul fiqh, kaidah yang dikarang oleh Imam Syafi'i, al-aslu fil ibadah, ya, al-aslu fil ibadah, asul daripada ibadah itu adalah haram. Tidak boleh kita melakukan kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang diberikan oleh Allah izin untuk memberikan syafaat itu. Sebagaimana yang saya bacakan di dalam salat tadi, ya, surah Al-Baqarah ayat 255 yang kita kenal dengan Sayyidul Ayah, yaitu ayat yang paling agung, yaitu ayatul kursi yang kita sering baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan maha berdiri. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Dia tidak
mengantuk dan tidak tidur. Kita tidak tidur seharian saja, pusing kepala. 3 hari mulai bayangan-bayangan makhluk-makhluk gaib bermunculan. Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dijelaskan lagi di sini. Lahu, baginya, miliknya, ma. Kalau dalam Al-Qur'an itu kalimat ma, ya, sekecil apapun bahkan debu pun itu adalah arti ma. Lahu, miliknya, ma, apa saja, fis samawat, di langit, wa ma fil ardi, dan apa ada yang di bumi. Jadi semuanya baik itu di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Maka badan yang kita pakai ini adalah milik Allah. Nyawa kita merupakan titipan yang dihembuskan oleh Allah ke dalam diri kita. Kemudian pakaian yang kita pakai ini adalah milik Allah. Semua alam raya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man zalladzi yasfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisinya tanpa izinnya. Nah, maka di hari kiamat ada orang-orang yang diberikan oleh Allah izinnya. Di ayat 44 surah Az-Zumar tadi mengatakan kullillahi syafa'atu jami'an. Katakan syafaat itu, pertolongan itu adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang-orang yang diberikan oleh Allah wewenang, ya, delegasi di dalam memberikan syafaat ini. Inilah kajian kita hari ini, ya. Siapa saja, syaratnya apa saja untuk mendapatkan syafaat ini. Semoga kita semua dapat memahami makna daripada syafaat ini. Maka syafaat yang harus kita harapkan tiada lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi kita adalah khairul bashar, sebaik-baiknya manusia, dan diutus kepada kita untuk menyempurnakan akhlak manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat sekalian alam semesta ini. Kemudian innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Rasul, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya misi Allah ketika menurunkan Al-Quran dan Rasulullah sebagai penyampainya adalah untuk penyelamat kita semua. Maka dikatakan di dalam surat Al-Baqarah tadi, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Allah wali, Allah sebagai wali, kekasih kita, pembimbing kita, yang mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, dan itu diwakilkan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan. Maka makna daripada Rasul dalam bahasa Arabnya dari kalimat rosala yarsilu, artinya mengirim, mengutus. Maka Rasul itu adalah utusan. Utusan siapa? Allah. Maka dikatakan Rasulullah, utusan Allah. Sebagai utusan Allah, dia menyampaikan sebagaimana tukang pos menyampaikan amanah sang pengirim. Misalkan surat, dia harus memberikan surat itu dan sesuai dengan surat yang dikirim. Tidak boleh ditambah-tambah dengan surat-surat yang lain. Ada orang kalau dahulu ada namanya wesel pos, mengirim uang.
dia mengirimkan uang. Kalau 100.000 ya harus sampai dengan 100.000. Yang namanya utusan, yang namanya tukang pos harus menyampaikan apa yang dikirimkan. Dan kita ya di dalam surat Yasin yang sering kita baca merupakan bagian daripada utusan-utusan itu. Yasin wal Qur'anil Hakim innakala minal mursalin. Kita sering membaca surat Yasin tanpa sadar bahwa itu merupakan perintah kepada kita bahwa wahai, ya, arti makna Yasin itu ya artinya wahai, sin adalah insan, manusia. Wahai manusia, Yasin, wahai manusia. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang mulia ini. Artinya kita diseru ketika kita membaca surat Yasin, wahai manusia. Siapa nama kita? Kita sebutkan. Seperti saya, wahai Sudirman. Ya, demi Al-Quran yang engkau pegang ini sebagai wasiat daripada Rasulullah. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah bagian daripada utusan-utusan Allah. Apa itu utusan Allah? Kata Rasulullah, balighu ani walau ayat, sampaikan olehmu walau hanya satu ayat. Berarti kita semua adalah bagian daripada utusan-utusan Allah untuk menyampaikan ayat-ayatnya. Maka kita semua punya kewajiban yang sama untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Yang pertama, ya, kunci daripada syafaat, Allah telah memberikan pintunya. Salah satu pintu syafaat itu adalah syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara membuka pintu ini sehingga kita bisa mendapatkan syafaatnya? Ya, syaratnya apa saja yang kita harus lakukan sehingga kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah, ya, man qala la ilaha illallah fi akhiri kalamihi, ya, dakhalal jannah, maka akan dimasukkan oleh Allah ke surganya. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Karena barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka Allah akan memberikan syafaatnya melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan diangkat oleh Allah, digenapkan oleh Allah kekurangannya, ya. Kalau dalam sekolah itu nilainya kurang, itu digenapkan, maka itu namanya syafaat. Sehingga dia diangkat, seharusnya dia masuk ke dalam neraka dan akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Nah, makanya tetapi di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak sewenang-wenang ataupun tidak sembarangan. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, as'adu, ya, as'adun nas, manusia yang paling, ya, bahagia bi syafaati yaumal qiyamah, dengan syafaatku pada hari kiamat adalah la ilaha illallah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, tapi tidak cukup dengan la ilaha illallah, khalisan min qalbihi, min qalbi nafsihi, yaitu ikhlas dari hatinya. Bagaimana dia ikhlas dalam hatinya? Itu dilihat dari amalnya. Banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi tidak ada bukti dari kalimat la ilaha illallah. Setiap hari kita memperbaharui ikrar kita di dalam sholat kita
ketika kita bertahiyat di dalam salat kita ada syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi tidak cukup dengan ucapan, perlu bukti. Ketika kita misalkan mengucapkan rasa cinta kepada seseorang, harus ada bukti yang harus kita lakukan. Begitupun ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang berhak kita sembah, harus ada bukti yang harus kita lakukan. Dan bagaimana cara kita mendapatkan bukti cinta, bukti daripada kalimat la ilaha illallah itu adalah sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad, jika engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Maka syarat kunci yang pertama setelah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan bukti cinta kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan cara mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kita. Jadi ketika bukti cinta kita kepada Allah yaitu dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang kita dapatkan adalah yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kita. Kemudian apa yang kita dapatkan adalah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memberikan ampunanmu. Tidak ada pemberian yang lebih besar, yang lebih tinggi daripada anugerah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah telah memberikan ampunannya, maka sorga adalah tempatnya. Ketika Allah telah memberikan ampunannya, maka semua yang lainnya akan menjadi kecil. Ketika kita mengikuti Rasulullah, tidak ada kata-kata kamu nanti akan dikasih harta, tidak ada. Ketika kamu mengikuti Rasulullah, tidak ada kata-kata kamu akan mendapatkan jabatan ataupun status sosial yang kamu sandang. Tidak ada kalimat ketika kita mengikuti Rasulullah SAW akan mendapatkan dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini tidak ada nilainya. Apa kata Rasulullah? Ad-dunya mal'un. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan dunia itu adalah terlaknat. Dunia itu mal'un. Ad-dunya mal'un. Dunia itu terlaknat. Illa, kecuali hanya 2 yang dikategorikan dalam hadis ini orang yang tidak terkategori terlaknat. Yang pertama adalah orang yang beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas melaksanakan ibadahnya. Yang kedua adalah orang yang belajar seperti di saat ini, belajar mengaji, belajar ilmu, dan dia mengamalkan ilmunya. Inilah orang yang terlepas daripada yang dikatakan oleh Rasulullah dunia al-mal'un. Dunia itu adalah terlaknat. Di dalam hadis lain dikatakan dalam hadis kursi, kalau sekiranya kata Allah dunia itu sama dengan 1 ekor sayap nyamuk, maka tidak akan kuberikan kepada orang yang ingkar kepadaku. Ternyata masih banyak orang-orang yang tidak beragama, tidak mengabdi, tidak ibadah kepada Allah, tapi diberikan kelebihan dalam hartanya, diberikan di dalam kedudukannya, status sosialnya. Kenapa? Karena dunia ini tidak ada nilainya apa-apa. Di dalam hadis kursi yang lain disebutkan bahwa Allah itu mempunyai 100 rahmat, 100 nikmat. 1 nikmat diberikan kepada manusia dari sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir, Nabi Muhammad, bahkan manusia terakhir, dan itu diberikan kepada seluruh makhluknya. Hanya 1, 99-nya masih menunggu di akhirat nanti. Berarti sedikit sekali yang diberikan oleh Allah. Tetapi kenyataan yang kita lihat, ada orang punya rumah yang bertingkat, mobilnya 4, mobilnya mengkilat, istrinya 4, banyak yang kita lihat, wah kaya nian wong itu, rumahnya wah, hidupnya mewah dan sebagainya. Ternyata tidak apa-apanya. Nikmat Allah itu banyak yang kita lihat, tetapi sebenarnya dunia ini tidak ada apa-apanya. 1%-nya dibagikan kepada seluruhnya sejak Nabi Adam sampai akhir manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya.
Apalagi ya, ketika kita di akhirat nanti 99%-nya telah menanti kita. Salah satu buktinya surat Al-Imran ya, ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mohon ampun kepada Allah dan kepada surganya, yang mana surga ini seluas bumi dan langit, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya orang yang masuk surga bukan seperti kita ini Pak, kaplingannya ya 30 kali 60 itu besar sudah. Di surga nanti seluas bumi dan langit ini untuk satu orang, dan beserta isi-isinya, fasilitasnya untuk satu orang itu ya, bahkan ditambah lagi. Artinya ya, satu orang itu mendapatkan surga yang seluas bumi dan langit beserta fasilitasnya, buah-buahan, makanan-makanan yang beraneka ragam di sana. Istri mungkin bukan hanya ratusan, mungkin jutaan bidadari yang siap melayaninya siang dan malam. Kemudian para pelayan-pelayannya, taman-tamannya yang begitu indah, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, a'datul ibadi, aku telah persiapkan kepada hamba, untuk hambaku, ma ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wa ma uzunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga kita, wa ma khatara bi qalbi basar, tidak pernah terdetik di dalam hati kita. Itulah bentuk surga. Kalau masih kita bayangkan, bukan surga namanya. Surga itu kita bandingkan dengan wah alamnya di Eropa itu bagus sekali. Tidak ada apa-apanya karena masih bisa kita bayangkan. Kita lihat, kita rasakan kenikmatan, berarti itu bukan surga. Kenapa? Kata Allah dalam hadis kursinya, telah kupersiapkan untuk hambaku yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik di dalam hatinya. Itulah surga yang akan didiami bagi orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berselawat kepada beliau. Maka man shalla alayya, barang siapa yang berselawat kepadaku wahidatan, satu kali, sallallahu alaihi asran, Allah akan berselawat kepada dia 10 kali. Apa maksud daripada selawat? Allah akan memberikan pertolongannya, Allah akan memberikan syafaatnya kepada orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia maupun akhirat nanti. Jadi dengan berselawat inilah kita perbanyak. Bahkan budaya selawat ini di zamannya Rasulullah, bahkan setelah Rasulullah, para raja-raja ya berselawat kepada Rasulullah, bahkan ribuan kali mereka berselawat. Dan manfaat fadilahnya bukan hanya untuk di akhirat nanti, selawat itu di dunia ini akan kita rasakan. Ya, maka perbanyaklah selawat. Ada seseorang yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah ya mendengar cerita seorang sultan Turki yang mana setiap malam, setiap malam dia tidak kurang daripada 5.000 kali berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saat itu ketika dia sibuk, capek di siang harinya, di malam harinya dia berusaha untuk menggenapkan selawatnya 5.000 kali. Target dia. Dan akhirnya karena kecapean dia tertidur. Di pagi harinya dia menyesal sekali. Karena apa? Karena dia ragu-ragu apakah genap atau tidak selawatnya itu. Nah, suatu ketika ada seseorang yang punya masalah hutang yang banyak. Akhirnya ketika saat itu dia akan dihukum karena telah ingkar janji, dia di malam hari itu berselawat sebanyak-banyaknya sampai dia tertidur. Dan ketika dia tertidur, bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika dia bertemu dengan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, sampaikanlah kepada si fulan, yaitu si sultan tadi, bahwa bacaan salawatnya telah genap, dan sampaikan salamku kepadanya. Setelah disampaikan kepada beliau, kepada sultan itu, akhirnya dia berterima kasih, dan akhirnya seluruh hutangnya dilunasi oleh si sultan itu, bahkan dilebihkannya. Ini padilah daripada salah satu syafaat. Ada seseorang juga di cerita yang lain, dan ini baru-barusan ini, ada seorang ibu di Syria sana ya menangis kepada seorang kiai, seorang ulama.
menangis sejadi-jadinya. Kemudian si ulama ini mengatakan, kenapa engkau menangis? Apakah karena engkau ditinggalkan oleh suamimu, atau ditinggalkan oleh anakmu, atau orang-orang yang kamu cintai? Tidak. Apa? Ternyata dia menangis karena tidak selama 3 hari tidak bertemu, bermimpi dengan Rasulullah. Terkejut kiai ini. Jadi selama ini kamu selalu bermimpi? Iya, saya setiap malam bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya ditanyakan, amalan apa yang kamu lakukan? Ternyata amalan yang dilakukan, dia berselawat kepada Rasulullah tidak kurang daripada 15.000 kali berselawat kepada Rasulullah SAW. Jadi fadilah berselawat kepada Rasulullah adalah kita bisa bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi kita. Itu banyak lagi fadilah daripada salawat-salawat yang kita ucapkan, balasannya yaitu fadilahnya di dunia ini. Dan yang ketiga, kunci daripada kita mendapatkan syafaat itu ya adalah amalan-amalan yang kita lakukan, dia sendiri yang akan memberikan syafaat kepada kita. Salah satu contohnya ya, kegiatan kita pada hari ini ya, ketika kita membaca Al-Quran, dan bagi jamaah yang mendengarkan bacaan Al-Quran ini ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada sahabatnya, kepada orang yang membaca Al-Quran itu pada hari kiamat. Jadi orang yang membaca Al-Quran ya akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat dengan bacaan Al-Quran itu. Yang dinamakan orang yang membaca Al-Quran ya adalah orang yang bukan hanya sekedar membaca saja, tetapi orang-orang yang mendalaminya, mengkajinya Al-Quran itu. Dan kita semua yang ada di sini menurut hadisnya Rasulullah adalah orang yang terbaik di antara yang baik. Kenapa? Khairukum, kata Rasulullah, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Makanya orang yang belajar Al-Qur'an di mana saja dia berada adalah orang yang terbaik di antara mereka. Maka hari ini mudah-mudahan kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah dan Rasulnya ketika kita belajar dan mengajarkan Al-Qur'an ini. Maka Al-Quran ini akan menjadikan syafaat bagi orang yang membacanya, akan menjadikan penolong bagi orang yang mengkajinya, bagi orang-orang yang menghafalnya. Maka orang yang menghafal Al-Quran dikatakan ahlul Quran, ahlullah, keluarganya Al-Quran, keluarganya Allah ya. Orang yang membacanya, bahkan kita cinta saja kepada kitab suci Al-Quran merupakan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an merupakan kalam Allah. Oleh karena itu, amalan-amalan yang kita lakukan ya, yaitu dengan bacaan Al-Qur'an yang sering kita baca. Maka setiap hari siapkan Al-Qur'an itu di kamar-kamar kita, di ruang-ruang tamu kita, bahkan kalau bisa di tempat tamu itu ada Al-Qur'an di depannya. Sehingga ketika ada tamu yang datang di situ, Al-Quran pertama kali yang dilihatnya. Sehingga ketika orang datang ke rumah kita, ya, dia melihat mushaf itu akan mendapatkan pahala. Ada 3 yang kita pandang menurut hadis Rasulullah akan mendatangkan pahala. Yang pertama adalah memandang mushaf, itu akan mendatangkan pahala. Memandangnya saja mendapatkan pahala, apalagi membacanya. Yang kedua, memandang wajah orang tua kita. Walaupun orang tua kita sudah tua, peot istilahnya, tetapi ketika kita pandang wajahnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bersyukurlah orang yang masih punya orang tua, pandangin aja wajahnya, insya Allah pahalanya terus mengalir. Ya. Yang ketiga yang mendapatkan pahala itu adalah memandang laut. Kenapa dikatakan memandang laut itu akan mendapatkan pahala? Karena ketika kita memandang laut, betapa kecilnya diri kita, ya. Ketika kita memandang laut, betapa besarnya kekuasaan Allah. Akhirnya disitulah kita merasa bahwa manusia tidak ada daya dan upayanya. Ya. Nah 3 ini kita akan mendapatkan pahala kalau kita pandang.
Nah, salah satunya pahala yang dapat kita raih adalah dengan memandang mushaf Al-Quran. Maka siapkan Al-Quran itu, baik di kamar kita, di ruang tamu, ya, di ruang keluarga, ya. Tetapi jangan dipandang baik, ya. Sekali-kali buka, walaupun hanya satu ayat, ya. Satu ayat kita baca, di situ ada terjemahnya sambil memohon kepada Allah, ya Allah ajarin aku Al-Quran ini. Jadi penting Pak Bu, ya, ketika kita membaca Al-Quran kita mohon kepada Allah, ya Allah berikan aku pemahaman atau ajari aku tentang makna daripada Al-Quran ini. Insya Allah Allah akan memberikan langsung ke dalam hati kita makna maksud daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu. Nah, 3 ini saja yang harus kita lakukan, yaitu pertama untuk mendapatkan syafaatnya adalah kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu yang datang dari hatinya, dan itu perlu pembuktian. Apa itu pembuktian? Yaitu ittiba'u li sunnatin nabi, yaitu mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Ya, kita sholat, kita puasa, dan amalan-amalan yang lainnya, kita menuntut ilmu, belajar. Ini termasuk kajian kita hari ini mengikuti sunnah Nabi. Kenapa? Karena thalabul ilmi faridah ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas orang muslim. Dari mana? Ya, sejak kapan? Ya, sejak lahiran. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban menuntut ilmu itu masih melekat di dalam diri kita. Kalau kita tinggalkan, kita telah menyia-nyiakan ataupun meninggalkan dari sunnah Nabi. Karena perintah Nabi, ya, kita belajar sampai ke liang lahat. Ngomong-ngomong masalah lahat, saudara kita, teman kita, sahabat kita, orang tua kita, pengurus daripada salah satu Masjid Nur Huda dan juga Yayasan Fatimah Zahra telah mendahulu kita 3 hari 4 hari yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, ya, dan menerima segala amal ibadahnya dan ditempatkan yang layak di sisinya. Dalam kesempatan ini mari kita mendoakan beliau dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma fir lahu warahmuhu wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma la tarhimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita semua akan menyusul beliau. Maka ketika kita memasuki pemakaman ada salam yang diajarkan oleh Rasulullah. Assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin wal mu'minin wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Apa arti lahikun? Nanti kami nyusul. Jadi jangan ketawa yang masuk pemakaman itu. Kakek samu baik itu akan menyusul mereka. Maka dikatakan ketika kita ke makam itu adalah bukan kita ke sana minta berkah, misalkan kita masuk ke makam para wali misalkan, bukan minta pertolongan syafaat di sana, tapi kita meminta kepada Allah apa? Pelajaran. Kenapa? Dengan kematian itu bahwa kita semuanya nanti akan menyusul dan kita mendoakan ahli kubur dengan doa kita, insyaallah Allah akan meringankan kalau dia disiksa. Jadi kita di sana tidak meminta doa yang mati, tetapi kita yang hidup mendoakan orang yang mati. Kita ini kadang terbalik Pak Bu, ya, kita minta kepada orang yang mati, ya, padahal seharusnya kita yang hidup ini yang mendoakan orang yang mati. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya silakan tentang masalah syafaat ini. Ya, ini hanya sepintas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ada pepatah mengatakan manusia tempatnya lupa. Bagaimana kalau saya sholat sendiri khususnya terjadi lupa atau ragu? Ini rokangan pertama atau
dua. Bisa terjadi demikian. Apa yang harus kita lakukan? Kemudian yang kedua, apakah semua sholat sunnah bisa diqodho? Yang ketiga, apakah Islam membolehkan dua jenazah dikubur dalam satu liang? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya, kita adalah manusia yang lupa. Maka manusia itu, kenapa dikatakan manusia? Dalam bahasa Arabnya adalah insan, dari kalimat nasya. Wa ma sumiyal insan illa linisyanihi. Tidak dinamakan manusia itu kecuali karena lupanya. Manusia di dalam Al-Quran itu ada 5. Yang pertama adalah bashar. Contohnya dalam Al-Quran, innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku adalah bashar, sama seperti kalian. Artinya punya nafsu, punya apa, Rasulullah sama seperti kita. Maka dikatakan bashar. Yang kedua, manusia itu di dalam Al-Quran disebut ins. Ya masyarul jinni wal insi, wahai bangsa jin dan manusia. Yang ketiga, di dalam Al-Quran manusia itu disebut insan. Ya. Wa ma khalaqtul insan, ya, di dalam surat wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu adalah merugi. Kemudian manusia juga disebut dalam Al-Quran an-nas, qul a'udzu birabbin nas. Dan ada juga yang disebut dalam Al-Quran Bani Adam. Ya Bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Jadi ada 5. Tetapi pada intinya manusia itu adalah insan. Artinya pelupa. Maka tadi di dalam Al-Quran saya baca surah Al-Baqarah ayat 185. Ya, disebutkan di sana. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami karena lupanya kami sehingga kami melakukan kesalahan. Karena kita manusia pelupa dan akhirnya melakukan kesalahan. Dan kita mohon kepada Allah jangan dihukum kami karena lupa. Maka di dalam syariatnya kalau orang lupa itu tidak dihukum, Pak. Ya, contohnya kalau Pak Latif lupa rakaat 3 atau 2, maka harus digenapkan. Ya, maksudnya yang banyaknya yang harus kita yang sedikitnya yang harus kita ambil agar supaya kita tambah. Kalau memang benar itu 3 misalkan tadi dan kita tambah, itu mendapatkan pahala tambahan. Dan kalau itu pun kurang, itu akan menjadi penggenap daripada kekurangan tadi. Jadi misalkan lupa rakaat, ini sudah 3 atau 4, maka kita ambil yang kecilnya, berarti 3. Nggak apa-apa kelebihan daripada kurang. Ya, itu kan kalau nak makan pasti nak lebih, kalau kurang dah galak. Ya, makanya begitu pun ini. Nah dalam hal ini boleh kita, karena ada tuntunannya. Jadi boleh Pak Latif, ketika kita kurang rakaat, kita mengambil yang sedikitnya sehingga kita tambah rakaatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, apakah semua sholat sunnah bisa dikodok? Tidak semua, Pak. Yang boleh kita kodok itu, ya, sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sholat sunnah rawatib bisa dikodok. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW kedatangan tamu di waktu zuhur, waktu itu dia tidak melaksanakan sholat ba'da zuhur. Kemudian Rasulullah melakukannya setelah sholat asar. Saat inilah para sahabat bertanya kepada Maimunah istrinya Rasulullah karena khawatir, ya, takut kalau bertanya langsung kepada Rasulullah. Ya Maimunah, tanyakan langsung kepada Rasulullah. Dia melarang kita untuk sholat ketika setelah sholat asar. Tetapi dia sekarang lagi sedang sholat. Sholat apa yang dia lakukan? Ternyata kata Rasulullah, saya tadi karena kedatangan tamu, ya, tidak melaksanakan sholat ba'da zuhur. Kemudian setelah asar ini saya qodok. Jadi boleh. Yang kedua yang boleh kita qodok itu adalah sholat malam. Yang mana sholat malam ini sering kita lakukan. Kemudian tahu-taunya kesiangan, boleh kita qodok pada waktu sholat duha. Boleh. Tetapi ini bagi orang yang sudah aktif sholat malamnya.
Kalau misalkan setahun sekali sholat malam, ketika pengen sholat ganti, tidak bisa itu Pak. Artinya itu yang sudah biasa dia lakukan. Ya, jadi dan sholat lain misalkan sholat duha mau dikodok ya nggak bisa lah Pak. Karena apa? Karena sholat duha itu setiap hari ada. Kemudian sholat Idul Adha misalkan, Bapak mau kodok, kapan mau kodoknya, ya kan? Jadi itu saja yang bisa kita kodok gitu. Yang ketiga, boleh nggak kita itu dimakamkan dalam satu liang? Boleh, ya boleh. Karena di zamannya peperangan dulu itu ditumpuk-tumpuk mayat, ya. Jadi boleh. Tetapi kalau misalkan ini mayat yang sudah lama, kemudian kita bongkar lagi, kalau memang masih baru, ini khawatirnya kita melihat aibnya gitu. Itu yang tidak boleh. Tetapi kalau misalkan mayatnya masih baru, kita masukkan dalam satu liang misalkan, tetapi jangan ditumpuk. Memang harus ada liang-liangnya di sananya. Tetapi tempat-tempatnya ada gitu. Ya, jangan sampai misalkan ditumpuk-tumpuk saja gitu. Jadi ada berjejer ya gitu. Nah, misalkan kemarin ada yang meninggal kecelakaan ya, suami istri meninggal ya, boleh misalkan di dalam satu liang tetapi satu tempat tetapi liangnya jangan ditumpuk begitu. Jadi boleh Pak. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin tanyakan, sering terjadi baik di masjid kita ataupun di masjid yang lain apabila musibah sholat jenazah di masjid, mana yang paling kuat hukum dasar hukumnya? Sholat jenazah dulu atau sholat sunat ba'da zuhur terlebih dulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, sholat ba'da zuhur itu adalah sholat rawatib. Sholat rawatib itu adalah sholat yang mengikuti sholat wajib. Dan dia harus menempel Pak. Artinya tidak ada jeda, tidak ada aktivitas. Yang mana aktivitas itu artinya aktivitas yang banyak. Contohnya sholat jenazah. Maka yang lebih afdal adalah melaksanakan sholat ba'da zuhur dahulu, baru sholat jenazahnya. Contohnya di Saudi Pak, ya kalau kita sholat di sana pasti ada yang namanya sholat jenazah. Dan itu kita lakukan setelah sholat ba'da sebenarnya, ya dari imam itu. Cuma kadang makmum ini kadang berleha-leha, ya akhirnya dia ketertinggalan sholat ininya rawatibnya gitu. Jadi yang lebih afdal adalah sholat rawatib gitu, baru sholat jenazah gitu. Itu aja Pak. Oke, ada yang lain? Iya. Sebelum melaksanakan sunatnya itu disulukannya di jenazahnya. Nah, ada. Baru melakukan sunatnya. Ada begitu, ada 2 kali. Kalau dilakukan setelah sholat asar, Iya. ba'da asar, Ya, sebelum. Ya, mereka kan mendulukan jenazah. Sholat jenazah dulu, baru sholat asar. Oh, sholat jenazah dulu baru sholat asar. Ya boleh Pak. Jadi misalkan kita melaksanakan sholat jenazah ba'da asar, qoblal asar, baru sholat wajib, ya nggak jadi masalah, ya nggak jadi masalah gitu. Nah makanya sholat jenazah itu ya memang harus kita perhatikan. Sebelum sholat asar misal kita perhatikan berapa menit sholat asar, kita sholat jenazah dulu. Ketika azan berkumandang baru kita melaksanakan sholat qoblal asarnya, baru sholat asar, baru itu. Nah kita ini terkadang setelah asar melaksanakan sholat jenazah, padahal waktu itu waktu terlarang, kita tidak boleh melaksanakannya gitu. Banyak orang yang melaksanakan sholat jenazah setelah asar, padahal Rasulullah melarangnya sholat setelah asar gitu. Nah terakhir ya ini menyambung pertanyaan tadi yang pasti yang jadi pertanyaannya adalah antara sholat wajib dan sunnah. Kalau sholat jenazah itu kan fardu sifatnya, namanya fardu kifayah. Apakah lebih kuat hukumnya wajib dan sunnah? Karena kan ada beberapa ustaz yang sedang sebaiknya fardu dulu baru sholat sunnahnya.
Jadi menurut kami ini maksud Ustaz yang kami dengar adalah sholat jenazah dulu baru sholat al-sunnah. Ya. Begitu Ustaz. Yang perhatian kita adalah ada yang namanya fardu ain, ada yang namanya fardu kifayah. Apa arti fardu kifayah? Fardu kifayah itu kalau ada orang yang telah melaksanakan, yang lainnya gugur. Ya. Artinya apa? Bukan fardu ainnya. Kalau fardu ain dengan sunnah, memang fardu ain lebih utama daripada sunnah. Tapi kalau fardu kifayah, ya, artinya wajib kita lakukan. Kalau misalkan yang lainnya sudah melakukannya, maka yang lainnya gugur. Itu makna dari fardu kifayah. Ya, artinya tidak berdosa kita kalau tidak sholat, gitu aja. Satu orang cukup yang menyolatkan jenazah, yang lainnya sholat, yang lainnya. Ya, artinya bukan punya kewajiban secara pribadi kita untuk menyolatkannya. Ya, artinya itu kita sebagai manusia yang sifatnya sosial, maka bagi kita punya kewajiban untuk menyalatkan jenazah. Walaupun hanya satu orang saja, yang lainnya sholat lain nggak jadi masalah. Kenapa? Arti fardu kifayah itu, kalau kita tidak menyolatkannya, kita berdosa semua. Ketika kita menyolatkannya, yang lainnya gugur kewajiban kita, gitu. Nah, maksudnya begitu Pak. Jadi jangan salah persepsi tentang kata-kata fardunya itu. Fardu kifayah itu adalah suatu sholat yang wajib kita lakukan, ya, salah satu di antara kita. Kalau kita telah melaksanakannya, maka yang lainnya gugur kewajibannya. Artinya tidak lagi bentuknya wajib kalau sudah ada yang menyalatkannya. Bukan berarti kita punya kewajiban tersendiri harus sholatnya itu. Kalau nggak kita sholatkan berdosa diri kita. Cukup satu orang menyolatkannya selesai, yang lainnya gugur kewajibannya. Tapi masa hanya satu orang yang lainnya cuek-cuek saja? Maka ya ada suatu ketika riwayat ketika ya ada kita tahu yang namanya Abu Nawas. Abu Nawas itu nama anaknya Nawas ya. Nah, suatu ketika dia berpesan kepada Imam Syafi'i dalam satu wasiatnya bahwa kalau dia meninggal nanti Imam Syafi'i untuk mensalatkan dia. Nah, pertama-tama Imam Syafi'i nggak mau mensalatkannya. Tapi ketika ini kan di dalam sakunya ada suatu kalimat tentang pengampunan suatu dosa yang dia ungkapkan, maka akhirnya Imam Syafi'i pun menyalatkannya. Artinya Pak, kita boleh saja tidak mensolatkan seseorang. Ya, saya pun Pak, ya sebenarnya pilih-pilih mensolatkan orang. Rasulullah itu tidak semuanya dia mau mensolatkan seseorang. Lihat dulu orang ini soleh atau tidak. Kalau tidak mau dia mensolatkannya. Ya, jadi jangan sembarangan kita. Kalau saya pilih orang yang mensolatkan atau tidak. Ini orang baik atau tidak. Ya, kenapa? Kalau orang sudah ahli maksiat seperti itu, misalkan kita tahu begini dan begitu, ya kita nggak wajib untuk mensalatkannya. Arti boleh saja kita memilih untuk tidak mensalatkan seseorang kalau menurut pandangan kita dia ini adalah orang yang terlaknat, apalagi orang yang telah keluar daripada Islam. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada saya. Ada seseorang yang mengatakan bahwa dia telah ikut kepada misalkan suami atau istrinya keluar daripada Islam. Kemudian ketika suami atau istrinya meninggal, dia kembali lagi. Tak pacak lagi cak itu. Lemak nian. Tak ketika mati tak minta disolatkan. Aku dah galak nyolatkan cak itu. Kenapa? Karena ketika dia murtad berarti dia telah keluar kepada Islam dan tidak bisa lagi kembali. Ya, Islam itu eksklusif istilahnya. Kalau keluar tak pacak masuk lagi gitu. Susah. Kecuali kalau kita dipaksa misalkan, kau harus kafir. Boleh kita mengucapkan seperti itu, dalam hatinya tetap iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak main-main gitu masalah salat mensalatkan ini ya. Apalagi salat jenazah orang-orang yang telah jelas keingkarannya sehingga kita tidak boleh mensalatkan orang yang di luar Islam gitu. Ini saja. Ya. Terakhir saya akan membacakan sebuah ayat, nanti bisa dibaca di rumah nanti, surat 13 surah Ar-Ra'd ayat 23. Ya. Balasan bagi orang-orang yang belajar seperti ini, mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran, dan orang-orang yang mentadaburi Al-Quran adalah surga-surga Aden.
mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Jadi kita ya Pak, nanti dimasukkan ke dalam surga itu bukan sendiri-sendiri, tapi berombongan dengan kakek, nenek, moyang kita, anak, cucu kita. Maka kenapa saya sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, masukkan kami bersama-sama. Ternyata ayatnya memang jelas bahwa Allah akan memasukkan itu tuh bergerombolan. Ini kelompok gengnya siapa? Misalkan gengnya Pak Latif. Wah, Pak Latif kakek-kakek neneknya, cucu-cucunya. Kalau memang semuanya beriman. Tapi yang enggak ada itu, mana si fulan? Rupanya tinggal. Dihisap dulu, ada yang sudah terjungkal dalam neraka dulu. Ngaca itu. Ya, jadi berombong-rombongan. Kenapa Allah mengatakan ku ampusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, supaya kita pacak masuk surga bersama-sama. Ya, bergandengan tangan. Maka ketika kita mempunyai anak yang hafal Al-Qur'an, dia akan membawa 40 orang yang akan bisa masuk ke dalam syafaatnya dia. Maka berlomba-lombalah kita, kalau ada anak, cucu misalkan, kita jadikan mereka para penghafal Al-Quran, agar supaya kita kakeknya atau bapaknya dapat bersama-sama beliau ya untuk mendapatkan syafaat daripada Al-Quran yang dia hafalkan itu. Ya, banyak sekali amalan-amalan yang lain yang dapat memberikan syafaat. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga Allah bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, dan seluruh jamaah yang ada di sini kita bisa bersama-sama. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.